Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yunita Indah Lestari. Saya dari Prodi S1 PJJ Manajemen. Di sini saya akan membahas tentang mata kuliah hukum bisnis, yaitu untuk makalah yang pernah saya buat pada saat UTS kemarin. Dengan judul Analisis Hukum Bisnis Terhadap Produk Berbahaya, Studi Kasus dari PTMM dan Obat Nyamuk HIT. Nah, untuk latar belakang kasus ini ada PTMM sebagai produsen obat nyamuk merek HIT mulai beroperasi sejak tahun 1996 dan berhasil memasarkan produknya baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Namun produk HIT terbukti mengandung bahan berbahaya, yaitu Provoxur dan Dichlorvos, yang dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan seperti keracunan darah, gangguan saraf, dan hingga kanker. Departemen Pertanian melalui Komisi Pestisida melakukan inspeksi terhadap PTMM dan menemukan pelanggaran dalam penggunaan bahan berbahaya tersebut. Akibatnya produk HIT jenis semprot dan cair isi ulang ditarik dari peredaran di pasaran. Lembaga Bantuan Hukum Kesehatan juga melaporkan kasus ini kepada pihak yang berwenang setelah adanya korban yang mengalami efek negatif akibat gangguan produk ini, akibat penggunaan dari produk ini. Untuk analisis studi kasusnya itu, yang pertama ada kelayakan pengembangan bisnis PTMM. Berdasarkan temuan bahan berbahaya pada produk obat nyamuk HIT, bisnis PTMM tidak layak untuk dikembangkan dalam bentuk yang sama. Hal ini berdasarkan dari beberapa alasan, yaitu ada alasan yang pertama, melanggar prinsip keamanan konsumen. Artinya karena penggunaan Provoxur dan Dichlorvos dapat menyebabkan penyakit yang sangat serius. Yang kedua, alasannya itu ada melanggar regulasi internasional, karena Dichlorvos telah dilarang di berbagai negara. Yang ketiga itu menurunkan reputasi perusahaan. Artinya dapat mengurangi kepercayaan konsumen dan menurunkan nilai merek di pasar domestik maupun pasar internasional. Namun PTMM masih dapat mempertahankan bisnisnya apabila jika melakukan perubahan yang signifikan dalam proses produksinya dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi kesehatan dan keamanan. Analisis selanjutnya itu ada peran pemerintah dalam menangani kasus ini. Pemerintah melalui Komisi Pestisida dan Kementerian Kesehatan memiliki peran utama dalam menangani kasus ini dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu langkah pertama ada inspeksi langsung, artinya terhadap fasilitas produksi untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Langkah kedua ada pemberian informasi kepada publik, yaitu mengenai bahaya dari produk yang mengandung zat berbahaya. Yang ketiga, langkah selanjutnya ada menginstruksikan penarikan produk, yaitu dengan produk yang telah beredar di pasar. Jadi pemerintah juga harus menginstruksikan kepada masyarakat bahwa ada produk obat nyamuk HIT yang harus ditarik dari pasaran karena mengandung bahan berbahaya. Terus yang keempat itu ada menjatuhkan sanksi kepada PTMM untuk memberikan efek yang jera. Yang kelima, langkahnya itu ada memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bagaimana pentingnya memilih produk yang aman untuk kesehatan. Oke, analisis selanjutnya itu ada langkah perusahaan setelah ditemukan praktik bisnis tidak sehat. Jadi PTMM harus mengambil langkah-langkah berikut untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Langkah perusahaan yang pertama itu harus mengakui
kesalahan dan meminta maaf secara terbuka kepada publik dan pihak terkait. Yang kedua itu menarik produk dari pasar serta menghentikan distribusi produk yang mengandung bahan berbahaya tersebut. Yang ketiga itu ada melakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap prosedur produksi agar sesuai dengan regulasi atau sesuai dengan aturan. Yang kelima itu ada mematuhi aturan dan bekerja sama dengan pemerintah dalam proses pengawasan produk. Jadi untuk untuk perusahaan jangan menolak ketika diajak kerjasama oleh pemerintah dalam proses pengawasan produk. Terus analisis selanjutnya itu ada proses penarikan produk dari pasar. Prosedur penarikan atau recall produk yang sudah beredar meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Yaitu yang pertama ada pengumuman resmi melalui media massa dan platform digital. Kedua, itu ada koordinasi dengan distributor dan pengecer untuk menghentikan penjualan. Yang ketiga itu ada memberikan opsi pengembalian produk kepada konsumen. Yang keempat itu memastikan produk yang ditarik dihancurkan dengan cara yang aman. Misalnya bisa ditimbun atau bisa yang lain untuk penghancuran produk. Yang terakhir itu ada melakukan pemantauan dan pelaporan kepada pihak regulator terkait status penarikan. Untuk analisis selanjutnya itu ada dampak kasus terhadap perdagangan dalam negeri maupun luar negeri. Kasus ini menimbulkan dampak negatif baik dalam negeri maupun internasional. Efek negatif dalam negerinya itu ada yang pertama kepercayaan konsumen terhadap produk lokal menurun drastis. Yang kedua itu penjualan PTMM mengalami penurunan pada penjualan produknya mengalami penurunan untuk PTMM. Yang ketiga itu potensi tuntutan hukum dari konsumen yang telah dirugikan. Untuk efek negatif internasionalnya itu yang pertama ada produk ekspor PTMM berpotensi dilarang di beberapa negara karena ditemukan ada bahan berbahaya tersebut. Yang kedua itu ada citra industri manufaktur Indonesia dapat tercoreng. Yang ketiga ada peningkatan standar regulasi di negara tujuan ekspor yang bisa memperketat persyaratan impor produk dari Indonesia. Jadi untuk kesimpulan dari analisis studi kasus ini yaitu kasus PTMM menunjukkan pentingnya kepatuhan standar kesehatan dan keamanan dalam bisnis industri. Penggunaan bahan berbahaya dalam bentuk produk hit menyebabkan dampak negatif yang signifikan baik bagi perusahaan, konsumen maupun perdagangan nasional dan internasional. Pemerintah memiliki peran krusial dalam menegakkan regulasi, sementara perusahaan terus mengambil langkah yang cepat untuk memperbaiki kesalahan guna memulihkan reputasi dan memastikan keberlanjutan bisnisnya. Rekomendasi untuk analisis studi kasus ini yaitu PTMM sebaiknya melakukan reformulasi produk dengan bahan yang aman. Terus ada pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap industri yang menggunakan bahan kimia berbahaya. Yang terakhir itu untuk rekomendasinya ada konsumen harus lebih selektif dalam memilih produk yang aman dan sesuai standar kesehatan. Baik, untuk analisis studi kasus pada makalah yang telah saya buat pada saat UTS segitu dulu. Bisa kita ketemu di lain waktu dan di lain pembahasan. Terima kasih, saya Yunita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.